Mari berikrar raditu billahi rabba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, al-hadi ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afidh alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya hadzal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis sholihin. Nas'aluka al-ijabah wa shifaa min ladun hasil wa Allah. Summa ila arwah jamil kubur wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat mimma syarikil adil amabullah, khususan ila arwah ummahatina wa abain wa junadina. Summa ila arwah jami masyaikhina satiratina wa ulamaina wa kullu man alamana fid din ghafarallahu dzunub syaitan wa nafa'ana Allah bi ulumihim khususan ila Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amin. Subhanallah adada ma khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi wassama, subhanallah mil'a ma fil ardi wassama, subhanallah adada ma ahsa kitabu, subhanallah mil'a ma ahsa kitabu, subhanallah adada kulli syai', subhanallah mil'a kulli syai'. Alhamdulillah adada ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq, walhamdulillah adada ma fil ardi wassama, walhamdulillah mil'a ma fil ardi wassama, walhamdulillah adada ma ahsa kitabu, walhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu, walhamdulillah adada kulli syai', walhamdulillah mil'a kulli syai'. Bismillahi khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adza, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a, azza jaruka wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali.
Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Amin. Alhamdulillah, enjing-enjing ieu orang masih dipasihan bonus jatah yuswa kanggo nambihan bekal sanakeun mulih ke alam kekal. Muga-muga jatah yuswa ku urang tiasa diisi ku hal-hal anu bermanfaat. Sing barkah yuswana, Allah hanya meminta supaya menghabiskan jatah umur ini hanya untuk beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Alhamdulillah, enjing-enjing ieu parantos diisi kegiatan nu luar biasa. Salat subuh berjamaah lengkap dengan auratnya, disambung dengan i'tikaf, akan melanjutkan kajian sunnah Rasul. Mudah-mudahan tercatat sebagai umat Nabi yang sangat peduli terhadap sunnahnya. Dan di akhirat insya Allah yang mencintai Rasul dengan segala sunnahnya dijamin mendapat syafaat dari beliau insya Allah. Dan pagi ini perlu sabar banget ini, karena akan membaca hadis yang paling panjang, 4 lembar hadisnya. Kalau dibaca seperti santri diterjemahkan per kata, kira-kira itu tamat nanti duka maghrib juga duka lohor. Waktu kita sangat terbatas, maka mudah-mudahan walaupun hanya dibaca, kita tercatat sebagai orang yang telah sampai kepada kita sunnah Rasul dan kita telah menyimaknya. Karena itu yang biasanya gantian saya baca Bapak ikut, untuk kali ini cukup nyimak saja. Bapak dan Ibu mendengarkan, pasti direkam oleh malaikat. Saya akan membacakan hadis secara keutuhnya ini. Apa cukup sampai jam 6 ini atau tidak nanti? 4 halaman 4 lembar Pak. Luar biasa ya. Jigana paripike nema ayeuna aya. Duka di pesantren yang terus dibaca gitu hadis ini. Ini hadis tentang perjanjian Hudaybiyah yang dulu pernah kita simak juga. Yang di dalamnya kalau dibaca sekilas berat sebelah. Sebab dalam perjanjian itu Nabi menulis sesuai dengan maunya orang Quraisy itu yang masih musyrik. Dalam Quran ada kata hamiyatul jahiliyah. Apa yang disebut hamiyatul jahiliyah itu? Hamiyatul jahiliyah itu intinya 2. Pertama, orang Quraisy tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka enggan menyebut Allah bersifat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi 2 hal yang paling pokok yang tidak mereka akui. Kemudian ada sedikit yang perlu juga jadi catatan di sini. Tatkala Nabi membuat perjanjian Hudaybiyah itu dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah disitulah langsung orang Quraisy menolak. Muhammad, kami tidak tahu Ar-Rahmanir-Rahim, hapus itu, ganti. Apa gantinya? Bismikallahumma. Nah, diganti dengan Bismikallahumma. Ya nggak apa-apa kan. Sayyidina Ali marah, Sayyidina Umar marah. Nggak, biar aja. Karena disebut Bismikallahumma juga tetap tidak akan hilang Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu ditulis dalam perjanjian itu min Muhammad Rasulullah SAW. Mereka juga nolak. Maaf, yang kami tahu adalah Muhammad bin Abdullah. Kami tidak tahu Muhammad Rasulullah. Ya. Akhirnya dihapus juga oleh Nabi ya. Kepada sekretaris ulang jangan terus itu. Bismikallahumma min Muhammad ibn Abdullah.
Karena bagaimanapun kata Nabi, aku tetap Rasulullah, walaupun dihapus kata Rasulullahnya, aku tetap Rasulullah. Lalu dalam isi perjanjian yang harus dipatuhi itu adalah ada syarat, di antaranya tidak mengadakan peperangan. Nah, itu yang paling pokok. Dengan kata lain, genjatan senjata. Ini penting sekali. Di situ Nabi mengalah untuk menang. Gencatan senjata akan sangat menguntungkan. Kenapa? Suasana tenang, akan digunakan dakwah seefektif mungkin. Perjanjian yang bersebelah itu begini bunyinya diantaranya: apabila ada orang Mekah yang datang ke Madinah, oleh Nabi harus ditolak supaya kembali lagi ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang ke Mekah, tidak akan dikembalikan lagi ke Madinah. Berasa bola kan? Betul? Waduh, ini keterlaluan, tapi Nabi lebih tahu. Beliau memutuskan berdasarkan wahyu. Sebenarnya itu menguntungkan. Karena setiap orang yang dari Mekah ke Madinah itu namanya orang yang sudah beriman. Mereka ingin bersama Rasulullah di situ. Disuruh kembali, insya Allah pada saat damai tidak apa-apa, mereka punya kesempatan untuk mengajak saudaranya masuk Islam di Mekah. Orang yang sudah hijrah ke Madinah berkunjung ke Mekah tidak dikembalikan lagi, insya Allah mereka juga akan berdakwah di Mekah. Mereka tidak sadar itu. Nah, karena yang sudah yakin kebenaran Islam, tidak mungkin mereka akan keluar, dan karena keislaman mereka betul-betul anugerah dari Allah. Ini adalah hadis tentang perjanjian Hudaybiyah yang nanti Bapak menyimak artinya cukup banyak di sini. Saya akan baca dengan pelan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah diikuti sekarang ya. Anil Miswar ibn Makhramah wa Marwana yusaddiqu kulla wahidin minhuma hadisa sahibihi qala. Jadi satu sama lain karena banyak yang mendengar saling membenarkan kepada hadis ini. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah. Tuh, ini perjanjian Hudaybiyah. Hatta idza kanu bi ba'di tariqi qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna Khalid bin al-Walid bil ghamimi fi khailin li Quraisy tali'ah. Ini Khalid bin Walid masih dalam keadaan musyrik. Fakhudhu zatal yamin fa wallahi ma sya'ara bihim Khalid hatta idza hum bi qataratil jaish fantalaqa yarkudu nadhiran li Quraisy wa saran nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bis saniyati allati tuhbatu alaihi minha barakat bihi rahilatuhu faqala an-nas hal falahat faqalu khalatil qaswa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma khalatil qaswa wa ma dzaka laha bi khuluq walakin habasaha habisul fil thumma qala walladhi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'adzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha summa zajaruha fawasaba wala fa'adala anhum hatta nazala bi aqsal Hudaybiyah ala samadin qalil ma yatarabbaduhun nasu tarabbudan falam yulabishun nasu hatta nazahu wa syukiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-atash fantaza sahman min kinanatihi thumma amarahum ayyaj'aluhu fihi
Ini ada mukjizat ya. Tatkala mereka kehausan, maka Nabi mengulurkan tangannya itu, keluar air. Fa wallahu ma zala yajisu lahum birri hatta sadaru anhu. Fa bainama hum kadzalik idja Abu Dail ibnu Warqa al-Khuzai fi nafarin min qaumihi min Khuza'ah wa kanu aibatan nushi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Tihamah. Faqala inni taraktu Ka'ab ibn Lu'ay wa Amr ibn Lu'ay wa nazalu a'da miyahil Hudaybiyah wa ma'amul ud al-mutafil wa hum muqatiluka wa saduka anil bait. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lam naji li qitali ahadin. Jadi tatkala itu ada sekelompok orang ngasih tahu bahwa kedatangan Ibnu Hudaybiyah ini dikira mau perang, padahal Nabi tidak akan perang, hanya untuk umroh. Lantas dia ngasih tahu, jangan mentang-mentang katanya kamu datang ke sini, itu orang Quraisy siap untuk memerangi kamu. Nah, jadi pesaing ini. Kata Nabi, inna lam najili kita li ahadin walakin najina mu'tamirin. Maka dia telah hendak perang, rek umroh sana. Wa inna Quraisyan qad nahakat humul harba. Orang Quraisy macam siap perang. Wa darat bihim fa in sya'u madatu muddatan wa yukhalluna baini wa bainan nas. Fa in adhara fa in sya'u ayadkhulu fi ma dakhala fin nas fa'alu wa illa faqad jammu wa inhum abaw fa walladhi nafsi biyadihi la uqatilannahum ala amri hadha hatta tanfirada salifati wal yunfidanna Allahu amrah. Wa qala Budail sa'uballighuhum ma taqul. Qala fantalaqa hatta ata Quraisy qala inna qad ji'nakum min hadzal rajuli wa sami'nahu yaqul qaulan wa in syi'tum an na'ridahu 'alaikum fa'alna. Faqala sufaha'uhum la hajatalana an tukhbirana anhu bi syai'in. Wa qala dzurra'yi minhum hati ma sami'tahu yaqulu qala sami'tu yaqulu kadza wa kadza fa hadasahum bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini utusan Quraisy itu setelah ketemu Rasulullah dengan menyampaikan pesan, Rasul pun mengatakan, lalu disampaikan lagi kepada orang Quraisy. Kata orang Quraisy, tong didenge sana katanya. Jadi kata Nabi jangan didengar gitu, disepelekan aja. Tapi sebagian orang yang masih punya pikiran sehat mengingatkan, apa kata Muhammad itu sebenarnya? Nah, qala sami'tu yaqulu kadza wa kadza fadharum biha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama Urwah bin Mas'ud faqala, kaum, alastum bil walid? Qalu bala. Qala awasu bil walad? Qalu bala. Fahal tatahimuni? Qalu la. Qala alastum ta'lamuna anni istaghfartu ahla ukad falamma ballahu alayya ji'tukum bi ahli wa walidi wa man ata'ani. Qalu bala. Qala fa inna hadza qad arada lakum khuttata rushdin ikbaluha wa da'uni atya. Qalu itihi fa atahu faj'ala yukallimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwan min qawli li Budail. Faqala Urwah inda dzalik, Muhammad, ara'aita in istaqsalta amra qaumik hal sami'ta bi ahadin minal arab ihtaja ahlahu qablak wa in takunil ukhra fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara awsyaban minan nas khaliqan ayyafirru wa yad'u. Faqala lahu Abu Bakar As-Siddiq imsh bibadrillah anahnu nafirru anhu wa nada'u. Qala man la? Qalu Abu Bakar. Qala
Ama walladhi nafsi biyadi laula yadun kanat laka indi lam ajijka biha la ajabtuka. Qala wa ja'ala yukallimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kullama takallama akhadha bi lihyatihi. Wal Mughirah ibnu Syu'aibah qa'im ala rasin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu syayb. Wah, Nabi ini dipegang ini sambil ditakut-takut dengan pedang ya. Masya Allah. Itu diancam. Wa alaihi migfarah fakullama ahwa urwah biyadihi ila lihi Nabi sallallahu alaihi wasallam daraba yadahu bina'li syayf wa qala lahu akhir yadaka an lihiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a urwah ra'sahu faqala man hadha qalul Mughirah ibnu Syu'aib qala ayu udhar alastu as'a fi adratik wa kana al-Mughirah sahiba qauman minal fil jahiliyah faqatalahum wa akhadha amwalahum thumma jaa fa aslama faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ammal islam fa aqbal wa ammal mal falastu minhu bi syai'. Nah, ini ada kejadian mereka yang masuk Islam itu menyerahkan hartanya, tapi oleh Nabi hartanya ditolak, pernyataan Islamnya diakui. Summa inna urwah ja'ala yarmuku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ainihi qala fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum padalaka biha wajahu wa jildahu wa idza amarahum ibtadaru amrahu wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'i wa idza takallamu khafadu aswatahum indah wa ma yuhidduna ilaihi nazar ta'ziman lahu faraja'a urwah ila ashabihi faqala kaum wallahi laqad wafadtu alal muluk wa wafadtu ala qaisar wa kisra najasyi wallahu in ra'aitu malikan qad yu'addimu ashabuhu ma yu'addimu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini utusan Quraisy itu melihat tingkah laku para sahabat begitu takdimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Nabi lakukan mereka hormat. Nah, ini catatan buat kita. Hormatnya pada Rasul. Itu sampai kepada orang Quraisy. Aku tidak melihat seorang raja yang diagungkan seperti dia. Nah, itu katanya. Ini Fadalak wajahahu wajildahu wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Apabila merintah mereka segera mengikuti perintahnya. Wa idza tawadda'a kanu yaqtatiluna ala wudu'i. Bila Rasulullah wudu mereka berlomba untuk mengikuti wudunya Nabi, perebutan air. Lalu wa idza takalamu khafatu bila berkata mereka itu merendahkan suara di hadapan Nabi. Wa ma yuhidduna ilaihi nadhara ta'ziman lahu. Tidak ada yang berani melihat Rasul. Wa innahu qad arada 'alaikum huttah faqbaluha. Faqala rajul min bani Kinanah da'uni atihi. Faqalu atihi falamma asyrafa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza fulanun wa huwa min qaumin yu'azzimuna al-budna fam'athuha lahu famu'isat lahu wastaqbalahu an-nas yulabbuna falamma ra'a dzalik qala subhanallah ma yanbaghi li haula ayasudu anil bait. Ini ada sekelompok dari Bani Hudayl nanti begitu juga mereka ikut menghormati Rasulullah. Kata dia, tidak pantas orang Quraisy menghalang-halangi beliau orang seperti ini katanya untuk berhujung Baitullah. Dia kembali kepada kaumnya. Ra'aitul budna qad fulidat wa ushirat fama ara ay yasuddu anil bait. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Mikrar izun khafsin. Mikraruznu khafsin. Faqala da'uni atihi. Faqalu atihi falamma asyrafa alaihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza Mikraz wa huwa rajulun fajir
faja'ala yukallimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bainama yukallimuhu ijaa Suhail ibn Umar wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad sahala lakum min amrikum. Qala Suhail ibn Umar ibn Amrin uktub bainana wa bainakum kitaban. Nah ini jadi Suhail ibn Umar yang datang ditugaskan untuk menulis perjanjian. Padaan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katib. Nabi memanggil katib yaitu Sayyidina Ali waktu itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail amma ar-rahman fa wallahi ma adri ma huwa. Ar-Rahman Ar-Rahim aku enggak tahu itu. Walakin uktub, tulislah, kata Suhail, bismikallahumma kama kunta taktub. Faqala al-muslimun wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Orang muslim waktu itu semua marah. Enggak, aku tidak akan menuliskan itu kecuali menulis bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismikallahumma. Udahlah, tulis bismikallahumma. Summa qala hadza ma qada alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Suhail wallahi law kunna na'lamu annaka rasul ma sadadnaka anil bait wala qatalnaka walakin uktub Muhammad bin Abdillah. Tatkala dalam surat pernyataan tulis Muhammad Rasulullah, Suhail menolak untuk diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la rasulullah. Demi Allah aku tetap Rasul walaupun tidak ditulis di situ, hanya ditulis Muhammad bin Abdillah. Wa in kadzabtumuni uktub Muhammad bin Abdillah. Qala rawi wa dzalika liqauli la yas'aluni huttah yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'tatum iyyaha. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala an tukhallu bainana wa bainal bait fanatufa bih. Faqala Suhail wallah la tatahaddatsul arab anna ukhidna dubtah walakin dzalika minal amil fi minal muqil. Faqataba faqala Suhail wa ala annahu la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinik illa radatuhu ilaina. Nah ini perjanjian berat sebelah nanti. Mun aya orang Madinah ke Mekah teu meunang dipulangkeun deui, tapi lamun orang Mekah ke Madinah kudu dipulangkeun. Wal muslimun subhanallah kaifa yuraddu ilal musyrikin wa qad jaa musliman. Babainamahum kadzalik inda qala Abu Jundal Ibnu Suhail Ibnu Amrin wa yarsufu bi quyudihi muwabda wa qad kharaja min asfali Makkah hatta rama bi nafsihi baina adril muslimin. Faqala Suhail hadza Muhammad awwalu ma uqadika alaik an taruddahu ilayya. Inilah salah satu contoh seseorang yang ikut ke sini sekarang tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lam naqdil kitaba. Kami tidak akan merubah tulisan atau tidak mengkhianati perjanjian yang telah tertulis. Qala wallahi dalam usalihka ala syai'in abada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fajirhu li. Faqala ma ana bimu'jizihi laka. Qala bala faf'al. Qala ma ana bifa'ilin. Qala Mikraj bal qad azaznahu laka. Qala Abu Jundal ay mu'asyaral muslimin uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman ala tarawna ma qad laqitu wa kana udhiba adzaban syadidan fillah. Qala faqala Amr bin Khattab fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu alasta nabiy Allah haqqan. Qala bala. Qultu alasna alal haqq wa aduna alal batil. Qala bala. Faqultu falima nu'tid daniyata fi dinina idzan. Qala inni Rasulullah walastu a'shihi wa huwa nashiri. Qultu awalaysa kuntu tuhadditsuna ana sana'til bait wa natufu bih. Qala bala fa akhbartuka
ana natihil am. Faqala qultu la, qala fa innaka ati mutawwifun bihi. Faqala fatatu Abu Bakr faqultu ya Abu Bakar alaysa hadha nabiyullah haqqan? Qala bala. Qultu alasna alal haqq wa duna al batil? Qala bala. Qultu falima nu'tid daniyah fi dinina idza? Qala ayyuhar rajul innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ya'si rabbah wa huwa nasirahu fasamsik bi gharzihi. Wallahi innahu ala haq. Qultu alaysa kana yuhaddithuna anna sanatil bait manatubu bihi? Qala bala. Afa akhbaraka annaka tatihil am? Qultu la. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun bihi. Qala Umar fa amiltu lidzalika amalan. Qala falamma faragha min qadiyatil kitab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabikum fanharu thumma ahliku. Ini setelah selesai ditulis perjanjian yang tidak boleh diingkari, Rasulullah memerintahkan untuk tahalul dengan dengan membayar dam karena tidak jadi umroh. Jadi umroh pada tahun itu dibatalkan karena orang Quraisy menolak untuk Nabi masuk Mekah untuk tawaf. Oleh Nabi terima. Abu Bakar dan Umar tetap mendesak, bukankah kita datang sini untuk tawaf Rasulullah? Iya katanya. Tapi masih ada tahun yang akan datang. Nabi mengatakan tahun yang akan datang. Itu antara perjanjian Hudaybiyah dengan Fatu Makkah itu tidak lebih dari 2 tahun ini. Datang kemenangan. Setelah Nabi memerintahkan itu sampai 3 kali, kamu harus segera dicukur, potong rambut, tahalul. Tidak seorang pun melaksanakan itu. Falam yakum minhum ahadun dakhala. Lalu Nabi masuk kepada istrinya yang bernama Musalamah. Nah ini contoh. Nabi adalah Rasul yang dibimbing oleh wahyu, tapi memberi contoh untuk memutuskan persoalan, masih juga menerima masukan dari istrinya, yaitu waktu itu Musalamah ikut. Nabi menceritakan apa yang terjadi terhadap sahabatnya, yaitu menolak perintah untuk tahalul dan untuk menyembelih kambing. Faqalat Musalamah, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Apakah engkau senang supaya perintah itu laksanakan? Begini aja, ukhruj summa la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanharabunnak. Tong nyarios ayeuna mah pagersa keluar pencit domba tahalul nalira. Mereka akan mengikutinya. Fa kharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik naharabunnahu wa da'a halikahu fahalaqahu. Rasulullah setelah menyembelih kambingnya, karena itu adalah kegagalan membayar dam untuk umroh tidak jadi, lalu beliau memanggil sahabat untuk mencukur rambutnya. Falamma ra'au dzalik, setelah mereka sahabat yang ikut itu lebih dari 10.000 kalau nggak salah, mereka sama-sama menyembelih kambingnya. Wajala ba'dhum yaluk ba'dhan, saling mencukuri, hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan gumman, sehingga hampir saja terjadi pertengkaran, berebut ingin duluan mencukur rambut itu, duluan menyembelih. Summa ja'a niswatu mu'minat, kemudian wanita muslimat datang. Fa anzalallahu ta'ala, turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinun. Saat itu istri-istri sahabat muhajir yang tinggal di Mekah, yang mereka sudah masuk Islam, datang mendatangi Rasulullah SAW. Tapi mereka masih terikat dengan perjanjian tadi. Mereka tidak boleh ikut ke Madinah untuk bersama suaminya. Nah ini, sehingga pada saat itu terjadi Umar bin Khattab menceraikan 2 istrinya, karena dia itu 2 istri ini masih musyrik.
yang salah satunya mantan istri Umar ini ditikah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang lain ditikah oleh Sofwan bin Umayyah. Jam genep ya. Faja'u Abu Basir rajulun min Quraisy wa huwa muslimun fa arsalu fi talabihi rajulain faqalu ahdal ladzi ja'altanna lana wa dafa'u ila rajulain fa kharaja hatta balagha dzal hulaifah fa nazalu ya'kuluna min tamarin lahum faqala Abu Basir ya hadir rajulain wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyidan fastallahu al-akhir faqala ajal wallahi innahu la jayyid laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu faqala Abu Basir arini undur ilaih fa amkanahu minhu fadarabahu hatta barada wa farral akhar hatta azal madinah fadakhala al masjid ba'du faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu laqad ra'a hadza dhu'ran falamma intaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala qutila wallahu sahibi wa inni lamaktulun faja'a Abu Basir faqala ya nabi Allah qad wallahi aufallahu dimmataka qad radadtani ilaihim thumma anjani Allahu minhum qala nabi sallallahu alaihi wasallam wailu ummi Mush'ar harb law kana lahu ahad falamma sami'a dzalik arafa annahu sayrudahu ilaihim fa kharaja hatta sifal bahr. Ini ada orang yang memaksa ya, namanya tadi siapa? Abu Basir, kekeh ikut ke Madinah segala macam, padahal dia baru tadinya bukan penduduk Madinah, penduduk Mekah yang masuk Islam. Dia memaksa untuk tetap di Madinah, tapi Nabi terikat dengan perjanjian. Abu Basir ini terpaksa, dia harus rela untuk dikembalikan ke Mekah. Ini satu contoh bahwa Nabi benar-benar berpegang kepada janji. Ini ada contoh yang sangat luar biasa ini. Janji tidak dilanggar, dikembalikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wailu ummihi mis'arhab law kana lahu ahad falamma sami'a dzalik arafa annahu sayrudu ilaihim fa kharaja hatta disabar. Qala wa yanqalibu minhum Abu Jundal bin Suhail falahiqa bi Abi Basir faja'ala la yahruju min Quraisy rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir. Sehingga orang-orang Quraisy yang telah masuk Islam seorang pun tidak ada yang ikut ke Madinah kecuali mereka bertanya kepada Abi Basir yang sudah ikut ke Madinah dipulangkan lagi. Hatta jama'at minhum isyabah. Fa wallah, nah ini untuk membuktikan bahwa Rasul berpegang teguh kepada janji. Fa wallah ma sama'u ba'ir kharajat li Quraisy illa Syam illa taradu laha faqataluhum wa akhadhu amwalahum fa arsalat Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunashidu billah warahim lamma arsala faman atahu wa huwa amin fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim fa anjalallahu walladzi kaffa aydahum ankum wa aydiyakum anhum. Ini surat Muhammad ya, surat Fatah ayat 24 kalau enggak salah. Mim ba'di an adfarukum alaihim hatta balagul hamiyatal jahiliyah. Di dalam ayat itu ada kata al-hamiyah hamiyatal jahiliyah. Apa yang dimaksud tadi sudah sebutkan. Hamiyatal jahiliyah itu adalah satu di antaranya mereka tidak mau menyebutkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, orang jahiliyah itu tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu kita bersyukur Ar-Rahman Ar-Rahim sudah melekat dalam jiwa kita. Ini satu sifat Allah yang harus benar-benar menjadi jiwa kita. Pertama, bahwa kita menjadi mukmin karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu akan terus tercurah kepada setiap mukmin. Wa kana bil mu'minin rahim. Tetapi Allah juga bersifat Rahman, di mana kasih sayangnya ini tidak hanya tercurah pada mukminin, non mukmin juga sama mendapat
daripada rahmat Allah, tetapi mereka bukan karena Allah suka disungkun jeung rahmatna teh moal dugi ke akhirat. Ai mukmin mah selalu itu dari dunia sampai akhirat. Baik, wa kana tamiyatuhum annahum lam yaqiru annahu nabiyyu wa lam yaqul bismillahirrahmanirrahim. Nah, hamiyatul jahiliyah itu yaitu mereka tidak mengakui tentang Ar-Rahmanir Rahim dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa halu bainahum wa bainal bait, hingga mereka menghalangi untuk tidak datang ke Baitullah. Terakhir, nah ini bab 5. Jadi kita ini boleh membuat surat perjanjian itu harus dengan Bismillahirrahmanirrahim atau menggunakan salah satu Asmaul Husna. Itu saja. Jadi hadis yang terakhir maknanya begini: sebagaimana kita bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Billahi ta'ala. Dalam perjanjian ada pilihan. Kalau dalam perjanjian itu dulu orang Quraisy keberatan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka ditulis Bismikallahumma. Dan hadis ini menjelaskan pula, hadis terakhir, boleh kita mengawali perjanjian dengan menggunakan salah satu Asmaul Husna. Yang penting kalau kita punya perbuatan, mau berbuat apapun, jangan lupa bertawakal, bersandar pada Allah. Itu intinya. Maka Nabi memberitahu dalam hadis lain, siapa melakukan suatu perbuatan tanpa menyebut nama Allah, lam yakul bismillah bahwa abtar, tidak akan ada keberkahan. Jadi supaya berkah perbuatan kita berjanji kepada diri kita di depan Allah bahwa apa yang kita perbuat itu betul-betul dipersembahkan pada Allah atas nama Allah. Kita berbuat ini walaupun orang lain banyak menghalangi, orang lain tidak suka, kita dengan ikhlas atas nama Allah, dengan mengharap ridha Allah, tanpa peduli dengan orang lain tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Itu yang penting menjadi pegangan kita. Saya ulangi, kalau ini perbuatan yakin benar, sekalipun banyak yang menghalang-halangi, kita tetap harus menjalankannya atas nama Allah. Atas nama Allah itu bisa menggunakan seperti yang telah populer Bismillahirrahmanirrahim atau Bismikallahumma. Itu adalah Allah itu Asmaul Husna. Bismillahirrahman, jahiliyah tidak mau itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kita boleh menggunakan salah satu Asmaul Husna. Nah, itu saja. Tapi karena ada yang afdol, sampai hari ini gak banyak yang bersumpah dengan Asmaul Husna, karena sudah tahu yang afdal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya cukup jelas ya, Bismillah, Bismillahirrahman, Bismillahirrahim, Bismillahalim, bolehlah. Untuk sementara karena ini waktunya habis, mudah-mudahan sudah direkam oleh malaikat dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sudah mendengar di sini. Artinya sudah sampai. Terjemahnya saya minta untuk disimak di rumah masing-masing. Ya, disimak aja Pak Nanang. Silahkan baca. Panjang sekali. Tidak menyuruh Pak Ketua karena waktunya tidak akan cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang kita sampaikan. Mungkin ada khilaf, semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita. Mari kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi sebelum kita bubar dari pengajian apapun harus diakhiri dengan istighfar sebenarnya. Maka kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kifarat majlis namanya. Pokoknya setiap kita ada riungan, modal kemarin itu
ada riungan upacara Agustusan. Kita mengadakan acara macam-macam. Sebelum bubarkan itu, kalau kita berpegang teguh kepada ajaran Nabi, tutuplah dengan istighfar. Karena pada kegiatan kemarin tidak mustahil ada kesalahan yang Allah tidak suka. Betul? Betul atau benar? Nah, untuk tahun depan begitulah. Jangan lupa istighfar dulu. Bubarkan oleh pimpinan di situ, oleh panitia, oleh ketua. Acara sampai di sini, mari kita mohon ampun pada Allah supaya kesalahan kita. Karena kalau tidak, nanti di akhirat dihisab itu. Apakah pawai kemarin itu diketahui oleh Allah? Bu? Yang pawai kemarin kendaraan hias, apa Allah tahu itu? Apa malaikat mencatat? Dengan segala ucapannya dicatat. Nah, makanya kita orang yang beriman harus benar-benar menjalankan keyakinan kita dalam keadaan apapun. Jadi sekali lagi saya pesan untuk diri saya dan untuk semua, bila bubar dari suatu acara, sebaiknya diakhiri dengan istighfar supaya Allah mengampuni kesalahan yang terjadi pada pertemuan itu. Sampai di sini, insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga semuanya dapat pahala berlipat ganda. Paling tidak tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang setia kepada sunnahnya. Itu target yang paling kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.